ketika terjadi perang Khandaq, disinilah Salman kemudian tampil. Awalnya Rasulullah ingin bertahan di dalam kota Madinah, tapi kemudian Salman mengatakan, ya Rasulullah, jumlah pasukan ini adalah pasukan Al-Ahzab, pasukan gabungan, di mana orang-orang kafir Quraisy bergabung dengan Yahudi Bani Ghatafan dan Yahudi yang lain. Sementara di belakang kita ada Yahudi Bani Quraidah. Walaupun mereka menyatakan sekutu dengan kita, membela kita, tapi tidak ada jaminan bahwa Bani Quraidah akan tidak berkhianat kepada kita. Akhirnya Salman memberikan ide, di tempat kami di Persia, supaya musuh tidak masuk ke wilayah kami bangun parit, kami gali parit. Maka ide Salman itu diambil oleh Nabi. Jadi posisi Madinah itu dikelilingi oleh perbukitan, begini posisinya. Jadi perbukitan begini. Nah, di sini ada Bani Quraidah, di sini kota Madinah. Jadi Bani Quraidah itu ada di belakangnya. Tapi dia mengatakan sekutu dengan Nabi, Nabi merasa aman. Ternyata dia berkhianat nanti. Justru ini yang membahayakan, karena dia berada di dalam. Posisinya begini, diapit oleh pegunungan. Nah, yang digali itu di sini, Pak. Berapa puluh kilometer tuh digali, kemudian lebarnya juga lebar. Bahkan kuda pun tidak bisa melompat, kecuali hanya beberapa ekor kuda nanti bisa melompat. Dan jarak dari kota Madinah ke tempat penggalian itu sekitar 7 kilometer. Jadi sangat jauh. Ketika itu Nabi meninggalkan kota Madinah, tidak ada satu prajurit pun kecuali para wanita. Maka dalam perang Khandaq itu musuh tidak bisa masuk, mereka hanya saling memanah saja. Ada beberapa orang bisa masuk, termasuk Amr bin Abdi Wud, tapi dia bisa dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ide cemerlang Salman Al-Farisi ini membuat Salman kemudian viral, ya, membuat dia terkenal. Karena dalam perang Khandaq itu akhirnya Allah mengusir musuh dengan angin Taufan, sehingga mendapatkan kemenangan dengan izin Allah. Walaupun Bani Quraidah berkhianat, akhirnya mereka juga bisa dikepung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selesai perang Khandaq, perang Ahzab ini, Salman menjadi viral, menjadi buah bibir. Sehingga satu ketika Salman ini oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan Abu Darda. Sama-sama remaja, sama-sama muda. Dipersaudarakan Abu Darda dengan Salman. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menguburkan jenazah dan beliau turun ke liang lahat untuk menguburkan jenazah itu, maka Salman berusaha melihat tanda kenabian yang ada di sini Nabi itu, ya. Tapi karena kancing Nabi tertutup, nggak kelihatan. Tapi Salman berusaha melihat, sehingga Rasulullah tahu. Maka dibukalah beberapa kancing oleh Nabi. Jadi kancing Nabi dibuka, sehingga leher beliau agak terbuka. Maka terlihatlah tanda hitam di sini, yakni tanda kenabian. Maka Salman sudah melihat tanda itu, dan Rasulullah sengaja membukanya. Hari-hari berikutnya Salman datang membawa korma kepada Rasulullah dan para sahabat. Ini korma sedekah dari Fulan bin Fulan. Maka Rasulullah mengatakan, makanlah kalian, aku tidak makan sedekah. Maka tanda yang kedua Salman sudah mengetahui. Maka beberapa hari kemudian Salman membawa korma hadiah. Maka Salman mengatakan, ini hadiah dari Fulan bin Fulan, makanlah. Maka di situ Nabi ikut makan, ya, sahabat ikut makan, sehingga Salman mengatakan, andalah orang yang selama ini aku cari. Berdasarkan keterangan dari pendeta yang ada di Suriah, ciri-ciri 3 itu ada pada anda. Apakah anda Nabi terakhir? Maka Rasulullah menyatakan iya. Akhirnya Salman masuk Islam, dia bersyahadat. Nah, ketika terjadi perang Badar, Salman tidak bisa ikut. Kenapa? Dia statusnya budak.
Seorang budak tidak boleh dia ikut pertempuran kecuali seizin dengan tuannya. Bahkan dia boleh tidak sholat Jumat kecuali dia diizinkan oleh tuannya. Ketika perang Uhud dia juga tidak bisa ikut karena statusnya sebagai seorang budak. Maka dia sedih. Begitu sebelum terjadi perang Khandak, Salman datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin selalu ikut dalam pertempuran bersama Anda. Saya adalah orang yang merdeka, tapi Yahudi laknatullah alaih itulah yang menjual saya kepada orang-orang di Khaybar. Bisakah Anda membantu saya? Maka Rasulullah mengatakan, katakan kepada tuanmu bahwa engkau akan membebaskan dirimu dengan membayar tebusan. Maka akhirnya dia izin kepada tuannya dan tuannya mengizinkan. Boleh dengan syarat kau membayar beberapa puluh dinar. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk mengumpulkan dana untuk membebaskan Salman Al-Farisi. Maka akhirnya Salman dibebaskan dari perbudakan dengan membayar kepada tuannya.